Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Mikal Tutu Wijaya dari kelas 10 akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang BUMD. Pertama, pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba. Ada pula jenis-jenis badan usaha. Yang pertama, berdasarkan lapangan usaha. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan tanah agar berhasil guna. Contohnya, badan usaha yang berkegiatan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan peternakan. B. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatan menggali atau mengolah kekayaan yang disediakan oleh alam. Contoh badan usaha yang berkegiatan di bidang contohnya di bidang pertambangan, usaha pembuatan kursi dan rotan, pengeboran minyak, dan pembuatan garam. Badan usaha perdagangan adalah badan usaha yang kegiatan membeli dan menjual kembali barang hasil produksi tanpa mengubah bentuk atau sifat barang tersebut. Contohnya, badan usaha yang menjual pakaian, supermarket, atau toko kelontong. Badan usaha manufaktur adalah badan usaha yang kegiatannya menghasilkan barang baru atau menghasilkan nilai guna barang. Contohnya, badan usaha yang berkegiatan di bidang kegiatan industri, tekstil, penghasil mobil, industri semen. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang kegiatannya memberikan pelayanan jasa tertentu kepada para konsumen yang membutuhkan jasa tersebut. Jasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, jasa finansial, contohnya perbankan, koperasi, dan pegadaian. Yang kedua, jasa non-finansial, contohnya angkutan umum, penginapan, jasa dokter, dan jasa telekomunikasi. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan modal. Berdasarkan kepemilikan modal, badan usaha terdiri atas 4 bentuk. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan badan usaha campuran. 3. Berdasarkan badan hukum, terdiri 7 badan usaha. Yang pertama, perusahaan perorangan, yang kedua firma, ketiga persekutuan komanditer, yang keempat perseroan terbatas, yang kelima yayasan, yang keenam koperasi, dan yang terakhir badan usaha swasta asing. BUMN dan BUMD. Yang pertama, BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modal dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sumber modal badan usaha milik negara, yang pertama anggaran pendapatan belanja negara, kapitalisasi cadangan, terus peraturan BUMN dalam perekonomian negara. Yang pertama, pengembangan kepentingan dan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan rakyat banyak. Sesuai dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang 1945, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang kedua, penyumbangan terbesar dalam perekonomian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, BUMN menjadi perintis kegiatan usaha-usaha dalam perekonomian nasional. Yang kedua, BUMN menjadi penyelamat saat perekonomian menghadapi kritis. Yang ketiga, BUMN sebagai penggerak roda perekonomian. Yang ketiga, memberikan kontribusi pada pendapatan nasional atau PDB berkisar 12% sampai 16% dari nilai tambah kotor. Pertama, tujuan pendirian BUMN. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 19 Tahun 2003, tujuan BUMN yaitu yang pertama, memberikan sumbangan pada perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada kasusnya. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang yang banyak. Keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
Yang kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan. Bentuk-bentuk BUMN. Yang pertama, perusahaan perseroan. Persero BUMN yang berbentuk PT yang 51% sahamnya dikuasai oleh negara. Yang kedua, perusahaan umum atau perum. Badan Usaha Milik Daerah BUMD. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, BUMD adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Sekian penjelasan dari saya. Jika salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.